Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka dari Kejadian 3. Kita akan menyelesaikan eksposisi Kejadian pasal yang ketiga hari ini, dan depan kita akan masuk ke pasal yang keempat. Maka kita membaca dari Kejadian 3 ayat 7 sampai yang ke-24. Jadi yang pria membaca ayat yang ganjil 7 dan wanita yang ke-8 dan seterusnya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Seringkali kami bersyukur untuk semua hal-hal baik yang Tuhan berikan, untuk cuaca baik, untuk kesehatan. Tapi hari ini kami juga mau mengingat, kami mau bersyukur bahkan di dalam masa-masa paling kelam kami, masa-masa paling gelap, masa-masa paling tidak berpengharapan, kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu, bahkan Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu sendirian tanpa anugerah-Mu. Karena itu kami mohon sekali lagi ketika kami datang beribadah pada sore hari ini, Tuhan berikan anugerah, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh mencintai Tuhan, dan kami boleh semakin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam satu nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan lanjutkan dari yang minggu-minggu lalu, bahwa mereka itu Adam dan Hawa berdosa ya. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan hari ini kita membahas konsekuensinya. Temptation-nya kita sudah bahas di minggu-minggu yang lalu, tetapi hari ini kita membahas konsekuensinya, bahwa ketika Adam dan Hawa makan dari buah pohon itu, mereka baru sadar bahwa yang dijanjikan oleh iblis itu ternyata only half truth, setengah kebenaran.
Waktu dijanjikan kalau engkau makan buah ini, matamu akan terbuka dan kau akan menjadi seperti Allah. Dan ketika mereka makan, dikatakan ayat ke-7 yang pertama kali kita baca, maka terbukalah mata mereka. Betul, yang iblis katakan ternyata betul. Mereka terbuka matanya, tetapi mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka tidak menjadi seperti Allah. Mereka menjadi lebih seperti iblis yang terbuang dari hadirat Tuhan, dan ternyata mereka tidak suka apa yang mereka lihat. Mereka ternyata pikir sangat menarik janji-janji yang diberikan oleh iblis, matamu akan terbuka, kamu akan mendapatkan pengertian. Tetapi ternyata setelah mereka memakan dan mereka mata terbuka dan mereka mengetahui, dan mereka tidak suka apa yang mereka ketahui. Jadi banyak hal kita itu waktu dalam temptation, kita itu ingin tahu sesuatu. Apa sih? Misalnya kalau dibilang ada temptation, jangan dibuka. Kita langsung tergerak pengen buka kan ya. Kalau dibilang jangan dibuka, semakin dibilang jangan dibuka, jangan lewat, kita semakin tahu apa ya yang di dalam gitu. Apa sih rasanya kalau saya lewatin garis ini? Dan ternyata banyak kali setelah kita melewati, setelah kita membuka, dan yang kita harapkan jauh berbeda dari apa yang kita inginkan. Kemarin ini lagi heboh cerita ini ya, remaja yang menghina Jokowi ya. Yang mulai ditangkap, lalu mulai bikin videonya gitu. Lalu mulai terkuak motivasinya. Motivasinya cuma satu gitu. Remaja, kenakalan remaja pengen tahu polisi bener gak bakal nangkep dalam 24 jam gitu. Gue pengen tahu polisi bisa atau enggak. Pengen tahu, sama seperti ini. Pengen tahu, setelah tahu hasilnya dan viral, terus polisi datang, dia mulai chicken out gitu, mulai ketakutan dan mulai tahu konsekuensinya lebih besar daripada yang dia kalau di film jago-jagoan gitu, buka baju, hina-hina presiden. Tapi setelah tahu apa yang betulan dia ingin buktikan, betul gak sih polisi berani tangkap dia? Dan ternyata betul polisi berani tangkap dia. Dia siapa? Dia nobody gitu. Dan baru tahu gitu, konsekuensinya jauh lebih besar, lebih serius, dan sekarang mungkin menghadapi masalah dituntut 6 tahun begitu. Dan ini yang terjadi gitu. Banyak hal yang kita ingin tahu, yang kita ingin lewati, ternyata itu konsekuensinya jauh lebih besar, lebih serius dari yang manfaat yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan. Lalu dinyatakan mereka tahu mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka menutupi diri mereka cover up gitu. Ini yang terjadi ketika orang terlihat keburukannya, mereka malu dan mereka langsung menutupi dengan 3 cara di sini. Setidaknya kita bisa melihat di Adam dan Hawa, kasus Adam dan Hawa ini, mereka berusaha cover up, mereka punya dosa, mereka punya kesalahan dengan 3 cara. Dan ini juga tetap berlaku karena apa yang menjadi pattern dari Adam dan Hawa juga menjadi pattern bagi kita semua. Ketika kita berdosa, ketika kita ketahuan dosa-dosa kita, kesalahan kita berusaha cover up dengan apa? Ya, 3 hal ya. Yang pertama, mereka membuat cawat untuk menutupi dari pandangan orang lain. Jadi cawat itu Adam dan Hawa tidak mau kelihatan satu sama lain. Dan yang kedua, ketika Tuhan berjalan menghampiri mereka, mereka bersembunyi di belakang pohon, bersembunyi dari Tuhan. Mereka bersembunyi dari sesama mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan yang ketiga, mereka membuat excuses, mereka membuat alasan-alasan ketika Tuhan bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Maka kita bahas ketiga cara ini, karena ini yang sering kita lakukan juga ketika kita make mistake, ketika kita berbuat kesalahan. Yang pertama itu membuat cawat ya, kita cover up supaya orang lain nggak tahu kesalahan kita. Yang di sini mereka tahu bahwa mereka telanjang. Loh, dari dulu memang udah telanjang gitu. Nggak ada hal yang baru, cuman pengertian mereka itu yang baru gitu. Mereka dari dulu sudah telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Tetapi setelah berdosa, mereka telanjang dan mereka merasa malu. Jadi apa itu yang dinamakan telanjang di sini maksudnya? Itu bukan cuma sekedar tidak memakai busana, tetapi makna terdalam dari being naked, telanjang di sini adalah to be known and to be loved at the same time. Kita ingin dikenal sebagaimana adanya dan kita ingin dicintai sebagaimana adanya. Itu yang terjadi di dalam dunia Taman Eden yang sempurna.
Kita mengenal orang secara sempurna, kita mengenal Allah secara sempurna, kita mengenal sesama kita apa adanya, dan kita bisa menerima orang apa adanya juga. Tetapi setelah dosa, kedua kemungkinan ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Kita hanya bisa memilih salah satu, yaitu kita hanya bisa being open, tetapi tidak bisa diterima oleh orang lain. Atau kalau kita ingin diterima oleh orang lain, maka kita harus tutupi kesalahan-kesalahan atau kejelekan kita. Saya pernah kasih contoh tentang yang simpel aja ya, kalau kita misalnya ingin apply pekerjaan, kita ingin melamar pekerjaan, apa yang kita lakukan gitu? Kita berusaha brush up, kita punya CV, resume dengan yang jelek-jelek kita buang-buang, maksudnya yang jelek-jelek itu kita buang-buang, terus yang bagus-bagus kalau kita bisa kita touch up, kita bagus-bagusin gitu. Saya ingat dulu waktu saya baru lulus kan belum ada pengalaman kerja kan ya, pengen lamar kerja, gak ada pengalaman, maka resumenya tulisnya bagaimana ya, di kampus juga kayaknya nggak ikut organisasi apa-apa, nggak aktif-aktif banget. Jadi kalau mau lamar pekerjaan kosong-kosong nggak mungkin kan ya. Lalu saya teringat saya pernah kerja sebagai part-time waktu liburan. Maka yang pertama, Raffles Hotel. Wih, hotel bintang 5. Pekerjaannya waktu itu sebagai waiter. Tapi kan nggak enak tulis waiter kan ya. Saya tulisnya Banquet Operation Officer. Wih, keren ya. Banquet Terus pernah jadi di cafe gitu untuk jadi bartendernya begitu. Terus kita tulisnya Customer Service Excellence Manager. Pokoknya kita bagus-bagus itu, jelek-jeleknya itu kita bagus-bagusin. Kita yang jelek-jelek kita buang-buang gitu. Tapi award tertentu kita masukin. Itu kan yang terjadi. Kalau kita pengen diterima company, diterima pacar, diterima orang lain, maka kita harus buang itu semua yang jelek-jelek kita itu. Harus kita tutupi. Tetapi kalau kita ingin diterima apa adanya, kita jujur-jujuran begitu ya. Saya ranking 33 dari 36. Saya ranking 2 dari 4 di kelas begitu. Itu kayaknya agak susah untuk diterima begitu ya. Jadi cuma punya 2 pilihan di dalam dunia berdosa ini. Kamu jujur tapi tidak besar kemungkinan untuk diterima. Atau kamu ingin diterima, maka kamu harus tutupi. Itu yang terjadi, itu fakta di dalam dunia ini. Bahwa dalam naked ketelanjangan ini kita cuma bisa pilih salah satu. Kita pengen apa? Dan kebanyakan dari kita adalah kita inginnya menutupi semua kejelekan kita supaya kita bisa diterima. Dan yang namanya naked itu kita nggak ingin. Kita nggak suka being naked. Kita nggak suka telanjang. Kita nggak suka being open. Kenapa? Karena waktu kita open, kita itu rentan, kita itu vulnerable. Waktu seseorang bilang kepada teman begitu ya, jangan cerita-cerita ya, saya cuma cerita sama kamu doang nih. Papa mama pun gak tahu gitu, pendeta pun gak tahu. Semua orang gak tahu, cuma sama kamu ya, saya kasih tahu cerita terdalam saya. Wah, dia cerita. Apa yang terjadi? Ketika si A cerita rahasia terdalam kepada si B, saat itu juga dia rentan terhadap si B. Karena si B sudah pegang kartu asnya, A macam-macam. Ingat ya, kartu as ada di sini. Saya bisa sebarkan di Facebook, saya bisa viralkan, maka tamatlah historimu. Waktu kita being open, kita menceritakan rahasia terdalam, berarti kita siap untuk dipegang kartu asnya oleh orang yang kita ceritakan. Dan kita nggak suka, karena kontrolnya saat itu waktu kita being open kepada seseorang atau kepada orang lain, berarti kontrolnya bukan di kita lagi. File rahasia itu bukan di kita lagi, sudah masuk ke folder orang lain. Dan berarti dia punya kuasa atas kita. Dan kita nggak suka dikontrol oleh orang lain. Karena itu kita nggak suka being vulnerable, kita nggak suka being open. Tetapi faktanya adalah setiap dari kita punya rahasia. Setiap dari kita itu punya secret, punya rahasia yang kita selalu mau cover up. Dan kita sangat takut kalau rahasia itu terbongkar ke publik. Karena itu berarti celaka besar bagi kita. Saya ingat ada satu film Doraemon, episode film Doraemon, saya banyak lupa. Tapi yang ini sangat membekas karena
agak vivid gitu ya, agak frontal gitu. Jadi Doraemon ini ada satu alatnya itu kamera biasa tapi bisa nempel di kucing gitu ya. Lalu kucingnya ini pergi merekam semua yang terjadi. Dan kucing ini datang ke rumahnya siapa itu? Giant yang gede ya. Dan merekam semua rahasia yang terjadi di kamar yang orang lain enggak tahu, cuman si kucing yang lewat ini. Apa yang terjadi? Rahasia apa? Yaitu adalah si Giant waktu mandi di bathtubnya, dia suka kentut bikin bubble gede lalu dia ukur berapa senti gitu. Wah, saya langsung bilang jijik banget, tapi ya itu membekas gitu. Lalu dia pergi ke rumah Suneo, rumah satunya lagi gitu. Dia bikin rahasia, membongkar rahasia yang lebih jijik lagi gitu. Suneo lagi maaf ya Bapak Ibu, lagi ngupil dan dia bikin bola upil yang sebesar mungkin gitu. Terus ke rumah Shizuka, dia juga bikin rahasia tertentu gitu ya. Dan kamera itu nyampe di Nobita dan Nobita nonton, wah sekarang saya tahu rahasia-rahasia teman saya. Dia ingin kasih lihat videonya itu ke teman-teman, tapi dia takut ya. Nanti teman-teman apa reaksinya ya? Mungkin dia digebukin sama Giant atau yang lain. Tapi itu yang terjadi kan. Kalau kita tiba-tiba kita enggak tahu, kita pikir kita aman di ruangan kita, di kamar kita, di rumah kita. Tapi ternyata ada kucing lewat dan kucing itu bawa kamera CCTV dan merekam semua yang kita pikir kita aman lakukan sendirian di kamar. Dan tiba-tiba minggu depan waktu kita ke KU sore, ditayangkan di sini. Wah, horor banget gitu. Kita langsung nggak berani datang lagi ke KU sore. Kita nggak berani datang lagi. Dan itu yang terjadi gitu. Kita nggak suka bahwa kita itu being open. Kita nggak suka rahasia kita itu terbongkar. Maka kita akan berusaha untuk tutup-tutupi supaya penampilan kita lebih baik di hadapan umum. Supaya kita bisa terlihat lebih presentable, lebih dilihat baik, tidak dinilai jelek. Dan itu yang terjadi oleh orang-orang yang tubuhnya agak lebar, suka pakai baju yang banyak garis vertikal gitu ya, biar terlihat agak tidak terlalu lebar. Dan sebagian manusia yang diciptakan tidak terlalu tinggi, tidak bisa melamar jadi pramugara, maka dia akan beli sepatu hak yang bisa membuat dia lebih tinggi. Lalu ada apa lagi ya? Banyak ya. Oh, ada satu yang saya suka kutip ini. Ada satu diaken, itu hobi dengar musiknya itu keroncong. Tapi dia suka jemput Pak Tong. Jadi kalau dia jemput Pak Tong, langsung CD keroncongnya disimpan, dia keluarkan Beethoven dan Bach-nya gitu ya. Jadi waktu jemput Pak Tong, wah dengarnya klasik gitu, dengarnya Bach, Mozart, Tchaikovsky gitu. Wih hebat ya. Pak Tong turun, keroncongnya masuk lagi. Kenapa? Biar nggak dinilai kamu tidak berbudaya, kamu kurang reform, kamu kurang apa. Jadi kita ingin dinilai baik kan ya, kita ingin dinilai reform. Apalagi mungkin godaannya bagi kita yang jemaat reform di sini adalah kamu sudah baca buku apa? Wah, kita langsung baca buku apa ya? Kalau bisa keluarkan kata Vantil, kata John Frame, wah itu lebih keren gitu. Tapi kalau bacaannya Femina atau yang lain, kita langsung aduh ini orang reform kok masih bacanya begini ya, kurang reform banget gitu. Kita ingin dinilai baik, kita enggak suka dinilai jelek di mata orang. Karena itu kita tutup-tutupi segala kejelekan kita dan kita ingin dinilai baik. Kita menyimpan secret kita dalam-dalam dan kita tutup rapat-rapat dan orang hanya melihat semua yang baik. Maka senyuman kita bisa menutupi luka hati kita di dalam. Dan uang kita, baju kita bisa menutupi rasa inferioritas kita. Mungkin seperti yang sudah nonton Greatest Showman, orang itu bisa sangat sukses, tetapi dia hanya mengejar sukses demi sukses itu hanya untuk apa? Hanya untuk membuktikan saya dulu orang miskin dan saya sekarang tidak miskin lagi. Dan dia bisa tutupi semua itu. Kita bisa cover up dengan apapun. Dan kita bisa memakai segala hal. Bukan hanya baju, bukan hanya mobil, bukan hanya
bukan hanya penampilan luar, termasuk moralitas kita, termasuk pelayanan kita pun kita pakai untuk menutupi kejelekan pribadi kita yang terdalam, yang orang lain tidak tahu. Dan kita nggak bisa terima orang lain terima kita apa adanya, karena kita pengen mereka terima kita baik-baiknya saja. Karena kita takut kalau mereka tahu jelek-jeleknya kita, maka mereka mungkin tidak mau lagi atau mereka tidak akan terima kita. Itu kan yang menjadi ketakutan dari kita. Dan yang kedua, yang lebih parah lagi, kita mungkin bisa menutupi diri kita dari orang lain. Kita bisa menipu orang lain, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Tetapi yang dilakukan Adam dan Hawa, mereka bersembunyi di balik pohon dengan segala kebodohannya, berpikir mereka bisa bersembunyi di balik pohon dari tatapan mata Tuhan. Di Mazmur 139 kita membaca kisah-kisah seperti ini ya. Kemanakah aku dapat pergi? Aku pergi ke ujung langit, ada engkau di situ. Aku pergi ke ujung kolong langit, ke bawah dasar bumi, engkau ada di situ. Kemanakah aku dapat pergi? Gak ada tempat yang Tuhan tidak ada. Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan bisa melihat kita kapanpun. Tetapi inilah kebodohan manusia berdosa yang sama seperti anak-anak sekolah minggu yang kecil kalau main hide and seek. Saya suka memperhatikan anak-anak kecil itu kalau main petak umpet begitu, mereka ngumpet di balik ini misalnya, di balik tiang yang kecil yang jelas-jelas kelihatan banget gitu. Tapi mereka berpikir saya bisa ngumpet di balik ini. Ayo sekarang ngumpet, saya ngumpet di balik sini. Jelas-jelas kelihatan jelas begitu. Kalau ngumpet di sini masih bisa kelihatan. Tapi itu yang dilakukan oleh orang berdosa. Mereka berpikir mereka ngumpet di balik pohon, Allah tidak akan melihat. Dan ada satu filsuf, John Paul Sartre, itu filsuf eksistensialis yang agak ateis ya. Dia menulis di salah satu bukunya itu, kita orang manusia itu suka seperti ini. Manusia itu suka ngintip lubang kunci, ngintip rahasia orang lain. Jadi ngintip lubang kunci, terus lihat ada rahasia-rahasia di balik pintu tersebut, dan mereka tidak tahu sedang diintip. Berarti kita punya kontrol, kita punya kuasa untuk melihat apa yang mereka sedang lakukan, tapi mereka tidak tahu apa yang saya sedang lakukan. Nah itu kenikmatannya ngintip kan ya, bahwa kita bisa tahu yang mereka lakukan, tapi mereka tidak tahu ada yang sedang ngintip. Dan dia bilang di tengah-tengah kenikmatan sedang ngintip semuanya itu, tiba-tiba orang ini berdiri dan dia sadar bahwa dia juga sedang diintip. Di lubang kunci belakang gitu, dia juga sedang dikunci dan dia berdiri. Saya tidak bisa lakukan ini lagi. Someone is watching me. Seseorang sedang mengamati saya. Mengamati apa? Mengamati saya sedang mengamati orang lain juga. Dan dia nggak bisa terima itu. Dan dia bilang satu-satunya yang mengawasi kita paling akhir itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu seperti kaca satu sisi. Pernah lihat kaca satu sisi kan ya? Yang biasa di ruang interogasi. Kalau kita lihat ke situ, kita cuma lihat refleksi kita. Tapi ternyata di balik kaca itu ada polisi-polisi yang sedang mengawasi kita. Biasa di bandara atau di ruang interogasi polisi seperti itu. Kita enggak pikir ada orang di sebelah kita. Jadi kita mungkin lagi ngaca-ngaca, ternyata sedang dinonton oleh orang di balik semuanya itu. Dan menurut Sartre, Tuhan itu seperti kaca satu sisi seperti itu ya. Yang dia lihat kita terus menerus, tapi kita nggak bisa lihat dia. It's unfair. Karena ini ya kutipan langsungnya, because God can see me and I cannot see him. I am dehumanized. Therefore, if you want to be free, you have to get rid of God. I cannot believe in God who see me who I cannot see. And I won't be free. Jadi dia tahu gitu. Dia sadar, setiap dari kita, di semua orang di ruangan ini, kita sadar bahwa kita itu sedang dilihat, sedang diawasi oleh sepasang mata yang terus melihat kita, yang bisa menembus X-ray, yang nggak pernah tertidur gitu. Mata Tuhan yang mengawasi kita. Dan Sartre sangat sadar itu, dan dia merasa saya sedang diawasi Tuhan, saya sedang diintip Tuhan, dan saya nggak free.
nggak fair kalau Tuhan terus mengintip saya, memperhatikan saya, tapi saya nggak bisa lihat Tuhan. Karena itu saya nggak free. Satu-satunya cara adalah buang Tuhan. Saya nggak mau lagi Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh orang berdosa. Mereka mengumpet dan mereka sadar Tuhan memperhatikan, tapi ya mereka terus mengumpet dan akhirnya mereka tidak bisa ngumpet lagi. Yang mereka lakukan adalah mereka buang Tuhan, mereka tolak Tuhan. Seperti ada seorang wanita pernah sharing kepada seorang pendeta dan dia dengan sangat konfrontatif berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit dijawab di dalam iman Kristen. Dia tidak percaya Tritunggal, dia tidak percaya kedaulatan Tuhan, dia tidak percaya bagaimana Allah yang baik mengizinkan penderitaan. Dia tanya satu persatu. Tapi ini anak wanita yang baik-baik dari kecil begitu ya. Ke sekolah minggu, ke remaja, ke NRITC, bukan, nah ini contoh. Lalu ke pemuda. Tapi tiba-tiba dalam berapa bulan belakangan dia menjadi sangat hostile, dia menjadi sangat melawan kekristenan. Lalu sang pendeta ini melihat ada satu kepekaan dan dia tidak meladeni pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dia berkata, mulai kapan kamu ada perasaan-perasaan seperti begini? Dia bilang sekitar 6 bulan yang lalu begitu. Lalu Pak Pendeta dengan tatapan yang tajam langsung ke matanya dan dia bertanya, jawab saya dengan jujur, apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir? Terutama dalam bulan ke-6, waktu mulai terjadi itu. Sang wanita tidak berani menatap pandangan sang pendeta dan dengan lirih berkata, saya mulai tinggal serumah dengan pacar saya, Pak. Dan saya tidak bisa tahan pandangan dari Tuhan. Karena saya tahu setiap kali saya buka pintu, saya tidur bersama dengan pacar saya, ada sepasang mata yang terus memperhatikan saya dan terus menegur dosa saya. Dan saya tidak mau hal itu. Dan dia tahu, dia tahu. Dia bukannya tidak tahu Tuhan itu memperhatikan, tetapi dia tidak bisa bersembunyi lagi, maka yang dilakukan adalah membuang dan melawan Tuhan. Dan ini yang terjadi, bahwa kita bisa menyembunyikan dosa dari pandangan orang lain, kita bisa menyembunyikan dari pasangan kita bahkan, tapi kita tidak akan pernah bisa menyembunyikan dosa dari pandangan Tuhan. Satu saat dosa-dosa kita akan terbongkar, sama seperti simpanan uang Najib, akhirnya mulai terbongkar satu persatu begitu. Yang kita simpan baik-baik, satu saat pasti akan terbongkar. Dan yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan, bersembunyilah manusia itu. Tuhan datang, ini bukan pertama kali Tuhan datang. Tuhan sudah di dalam Taman Eden selalu. Tetapi kehadiran Tuhan yang dulunya itu selalu bring joy, sekarang menjadi satu kengerian bagi manusia. Dan itu yang terjadi setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita jatuh di dalam dosa, hal yang pertama kita rasakan adalah kita takut kehadiran Tuhan. Saat kita berdosa, kita tidak berani buka Alkitab. Kita tidak berani tatap wajah kita di cermin. Kita tidak berani bertemu dengan Pendeta Ivan, apalagi Pak Tong begitu ya. Langsung tatapan penghakiman, tapi mungkin Pak Ivan cuma bilang halo, tapi halonya itu sudah seperti, what are you doing, man? Kita udah jiper sendiri, kita udah takut dulu gitu. Dan itu yang terjadi oleh orang berdosa. Tapi kita bisa melihat setidaknya di dalam keberdosaan manusia, Tuhan terus memberikan anugerahnya. Tuhan terus memberikan anugerah demi anugerah dan Tuhan tidak meninggalkan manusia yang berdosa begini. Waktu Adam dan Hawa membuat kekacauan ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang untuk merehabilitasi kita. Dia datang bukan untuk menghancurkan Adam dan Hawa. Ini seperti TKP, tempat kejadian perkara. Adam dan Hawa baru bikin bom yang besar, bikin kehancuran yang besar. Dan waktu kita baca cerita-cerita 2 minggu lalu di Surabaya, komen-komen apa yang kita nonton, kita baca di Kompas, detik.com, segala macam. Tembak mati koruptor-koruptor itu. Kirim Kopassus, habisi semua koruptor itu. Semua Makobrimob, serbu saja, habisi semua. Dan kalau itu yang Tuhan lakukan, kalau Tuhan datang membawa machine gun, dan Adam dan Hawa will not survive. Tapi dia bukan datang
seperti Kopassus untuk menghabisi Adam dan Hawa yang berdosa. Dia datang sebagai konselor yang datang dengan pertanyaan, bukan dengan AK-47. Dia datang dengan pertanyaan karena dia ingin merehabilitasi kita, dia ingin membuat kita pulih kembali menjadi peta dan teladan yang seperti dia reka-rekakan pada awalnya. Ayat 9 ya, tapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepada, di manakah engkau? Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan tanya pertanyaan ini? Bukan berkhotbah, bukan langsung menghakimi. Kenapa mulai dengan pertanyaan? Jawabannya adalah simple, karena Tuhan bukan emak-emak. Kalau emak-emak datang biasa ya, misalnya bayangkan ya, ini situasinya seperti gini. Ya anggap aja istri saya pergi keluar rumah, dia bilang, saya pergi sebentar, makanan sudah tersedia di atas meja, kamu boleh makan apa saja semua di atas meja ini. Mulai dari dessert sampai pembukaan, sampai sup, sampai daging, semua ada. Kamu boleh nikmati apa saja, coklat, es krim, semua ada di situ. Cuman satu yang enggak boleh ya, harap kamu ingat baik-baik, satu ini jangan kamu makan karena ini bisa membuat kamu mati. Ini botol karbol, jangan diminum, nanti mati gitu. Lalu pergi keluar, waktu balik-balik, dia buka pintu dan dia lihat dua anaknya lagi pegang botol karbol yang tinggal setengah gitu. Dan makanan di atas meja masih lengkap gitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ya? Ibu-ibu akan bertanya, di manakah engkau? Kayaknya enggak ya. Langsung ditanya, di mana rotan? Di mana machine gun? Gitu. Itu yang akan ditanya gitu. Emak-emak pasti langsung akan ngoceh, langsung akan kuliahin, langsung akan khotbah 45 menit dan itu yang terjadi begitu. Langsung hukuman demi hukuman, langsung ceramahin. Ya itu yang terjadi kan. Tapi bersyukurlah Tuhan bukan mama. Tuhan datang sebagai konselor dan dia bertanya, sama seperti setiap kali dia datang kepada umatnya, dia datang dengan pertanyaan, berarti dia ingin merehabilitasi kita. Dia datang kepada Yunus, apakah engkau tidak merasa kasihan kepada mereka yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan? Waktu dia bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Itu bukan Tuhan sedang bertanya lokasi, bukan bertanya minta informasi. Tuhan yang maha tahu tidak butuh informasi. Tetapi waktu dia bertanya, di manakah engkau Adam? Itu dia seperti seorang bapak yang pulang ke rumah dan dia tahu anaknya bersalah dan anaknya sedang ngumpet di balik pintu. Dan waktu papa bertanya, nak, di mana kamu? Bukannya dia tidak tahu anaknya di mana. Tapi dia sedang bertanya, nak, di mana kamu? Kenapa kamu menutup wajahmu dari hadapanku yang seharusnya engkau datang mencari aku, tetapi sekarang engkau membelakangi aku. Di situ bukan tempat yang seharusnya. Jadi waktu Allah bertanya tentang di manakah engkau, itu bukan bertanya lokasi, tetapi ingin memberikan pengertian kepada Adam, kamu bukan berada di posisi yang seharusnya. Kamu sedang ditanya tentang posisi rohanimu di mana. Heart direction kamu, arah hatimu sekarang sedang di mana. Sama seperti kalau kita sedang terhilang, kita sedang disorientasi, mau itu di mall atau mau itu di hutan belantara gitu. Hal pertama yang kita harus tahu adalah, pertama-tama cari map dan cari kita ada di mana. Dan bagaimana keluar dari tempat ini yang sekarang. Kita ada di lantai berapa, di tengah-tengah mana, lalu gimana kita keluar dari mall yang membingungkan ini. Itu kan yang terjadi. Jadi waktu ditanya kamu di mana, itu adalah untuk supaya Adam tahu kamu sudah tergeser posisinya, kamu sudah menyimpang dan kamu harus kemana sekarang. Dan saya rasa ini pertanyaan yang masih terus harus ditanyakan kepada setiap dari kita. Kalau saya bertanya kepada saudara sekalian, di manakah posisi hatimu sekarang? Karena itu menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Dan satu saat kita harus menjawab respon. Tetapi respon apa yang Adam tanyakan ke sini? Ayat ke-10 dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi.
Jawaban Adam itu memberikan indikasi apa? Indikasi dia itu tidak repentant ya, dia tidak bertobat. Karena di sini fokusnya kalau kita baca ya, ketika aku mendengar, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Fokusnya adalah fokus diri, fokusnya adalah tentang aku dan aku. Dan ini yang kita ingin lihat, apakah Adam ini bertobat atau tidak. Pertobatan dengan penyesalan itu dua hal yang berbeda. Pertobatan dengan penyesalan dari luar terlihat sangat sama, bisa sama-sama menangis, sama-sama menyesal, tapi keduanya perbedaannya itu hidup dan mati. Karena Yudas hanya menyesal dan dia bunuh diri. Tetapi Petrus bertobat dan Petrus menjadi rasul yang menjadi berkat. Jadi perbedaan pertobatan dengan regret, penyesalan itu bedanya jauh sekali, tetapi dari luar sama, tetapi perbedaan akarnya itu berbedanya apa? Perbedaannya adalah yang namanya pertobatan itu fokus kepada dosanya, kepada dosa dan kepada Tuhan yang dia berdosa kepadanya. Tetapi penyesalan itu fokus kepada akibat dosa dan kerugian diri dari dosa yang dia lakukan tersebut. Beda ya. Jadi di sini waktu dia dikatakan aku bersembunyi karena Adam tidak berkata karena aku berdosa, karena aku bersalah, aku bersembunyi karena aku takut. Takut, fear and shame, takut dan malu itu adalah hasil dari akibat dosa. Itu symptomsnya, tetapi itu bukan akarnya. Jadi kalau dokter yang baik itu tidak hanya mendiagnosa demam-demam, gatal-gatalnya, alerginya, tapi dia akan mencari tahu apa penyakit yang sebenarnya. Akar penyakitnya itu apa, kankernya itu apa. Bukan diobati simptomnya saja, bukan diobati demamnya saja. Tapi kalau akarnya sudah dibetulkan, maka simptomnya juga otomatis hilang. Tapi yang dikatakan oleh si Adam tidak mau mengaku dosanya. Adam hanya memperlihatkan kerugian dirinya begitu ya, aku takut. Karena itu Tuhan tanya lebih dalam lagi seperti dokter yang tidak puas hanya dikasih tahu tentang gatalnya, tapi dia ingin tahu apa. Kamu harus pergi X-ray lebih mendalam, kamu mesti pergi yang lebih detail lagi gitu. Dan Tuhan tanya, sekarang lebih direct begitu. Kalau begitu, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaannya jawabannya simple, yes or no. Dan dari sini Tuhan tidak tanya ya di sini. Tuhan tidak tanya, apakah engkau break the rules? Apakah engkau melanggar hukum? Enggak. Tuhan tanya dengan sangat spesifik karena ini esensi dosa. Esensi dosa itu apa? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu? Yang namanya dosa itu selalu personal. Dosa itu bukan cuma sekedar breaking a impersonal rule, bukan hanya melanggar hukum-hukum yang tidak personal, tapi melanggar seorang pribadi, menusuk ke jantungnya Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh dosa. Jadi dosa itu selalu personal. Dosa itu bukan cuma sekedar melanggar satu code moral, bukan, tapi selalu tentang kepada seorang pribadi. Dan itu waktu kita melihat ketika Daud bersalah, Daud membunuh, Daud berzina dengan Batsheba di Mazmur 51, apa yang ditulis oleh Daud? Daud menulis hanya kepada engkau saja Tuhan, aku berdosa. Lalu dia berdosa kepada banyak orang. Dia berdosa kepada Batsheba, dia berdosa kepada suaminya, dia berdosa tapi kenapa dia tulis kepada engkau dan kepada engkau saja aku berdosa? Karena dia benar-benar tahu akar dari dosa itu bukan cuma sekedar melanggar hukum ke-7, melanggar hukum ke-9, ke-10, tetapi adalah menusuk hati Tuhan. Dan dia tahu pelanggaran itu bersifat personal. Jadi kalau kita benar-benar sadar dosa-dosa kita itu adalah dosa-dosa yang kita, setiap kali kita berdosa kita itu tusuk Tuhan, maka seharusnya kita mungkin bisa lebih aware keseriusan dari akibat dosa kita. Dan nggak bisa Daud kan cuma yang menyeleweng berkata kepada istrinya begitu, maafkan istriku, aku melanggar hukum ke-7. Bukan gitu. Dia harus berkata, aku sudah menyakiti hatimu. Aku sudah menduakan kamu. Aku sudah menyeleweng.
Ini kan yang terjadi, bahwa yang namanya pertobatan itu adalah concernnya kepada orang lain, kepada istri yang disakiti, kepada Tuhan yang dikhianati, yang kita tusuk. Tapi yang namanya penyesalan selalu hanya berpikir tentang diri saya. Gara-gara saya begini makanya saya takut, makanya saya cemas. Aku takut, bukan yang ngaku dosa gitu. Ini Adam bukan sedang ngaku dosa, Adam sedang komplain konsekuensi dosanya. Dan itu dua hal yang berbeda. Dan ayat 12 dikatakan manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini contoh orang yang tidak bertobat ya. Ya adalah, saya salah. Tapi salahnya adalah dia yang lebih banyak gitu. Orang bersalah itu ya ada sih orang-orang tertentu yang selalu gak pernah merasa diri salah begitu. Tapi setidaknya mungkin lebih banyak kasusnya adalah, oke, gua salah, tapi lu juga salah kan? Kalau suami istri, pacar, rekan kerja, begitu. Iya gua salah, tapi lu kok ngomongnya begitu sih? Gua gak bisa terima itu. Iya saya salah, tapi lu juga salah gitu. Dan kayaknya salah lu lebih besar daripada salah gua gitu. Lu mesti minta maaf dulu ya, kalau enggak gua bisa lebih marah daripada lu. Jadi ini yang dilakukan oleh orang berdosa yang tidak mau mengaku kesalahan, tetapi adalah mencari kesalahan orang lain dan melempar, yaitu kita nggak bisa terima bahwa kita berdosa, kita pengen sapu sampahnya ke orang lain, dan orang lain yang pegang sapu juga sapu lagi ke sebelahnya begitu. Itu yang dilakukan oleh Hawa, dia saling sapu menyapu gitu. Yang dilakukan oleh Kristus adalah Kristus tidak menyapu ke kiri ke kanan, Kristus pakai vacuum cleaner. Yesus menghisap dosa kita gitu. Dia tidak blaming others, tapi dia menelan dosa-dosa kita, kesalahan kita ditelannya. Dan ini yang kita bisa lihat kan, bahwa yang Hawa yang baru beberapa ayat sebelumnya gombali oleh Adam, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sekarang dia berkata ini sumber kecelakaan, gara-gara dia ini. Sumber berkat sekarang menjadi sumber celaka. Dan lebih celakanya lagi adalah siapa yang kasih Hawa ini? Elu Tuhan. Jadi salahnya terutama adalah salah Tuhan. Kenapa Tuhan kasih yang model begini? Kalau Tuhan kasih Hawa yang lebih rohani mungkin nggak akan terjadi semuanya ini. Mungkin keluarga kami tidak akan cerai kalau dia bisa lebih rohani begitu. Kalau dia bisa lebih tahan diri, kalau dia lebih bisa tahan mulutnya begitu. Kalau si suami juga lebih bisa tahan tangannya. Jadi salahnya selalu salah orang lain. Ada satu jemaat ngajak makan saya gitu. Tapi sepanjang makan itu ternyata sesi konseling. Dan ceritanya adalah, iya Pak, saya masalah keluarga begitu. Dan iya saya tahu Pak, itu salah saya. Mulai dari salah saya. Saya pikir ada sesi confession kayak saya pastor, dia akan cerita dosa-dosa dia gitu. Tapi enggak gitu. Itu 1 menit pertama, iya ini semua salah saya. Tapi 59 menit sisanya adalah dia menceritakan ini salah istri saya lah, ini salah istri keluarga besar saya lah, ini salah uang lah, ini salah situasi lah, ini salah ekonomi lah, ini salah semuanya begitu. Jadi ya ini akhirnya saya salah Pak, tapi 59% atau 99% lainnya itu kesalahan orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh si Hawa kan ya. Hawa juga berkata kan, ini bukannya Hawa berkata inilah ular yang memperdaya aku itu. Jadi kita nggak pernah bisa salahin setan at the end karena setan yang menggoda tapi kita yang terjatuh. Jadi kalau kita berpuasa jangan salahkan warung buka gitu. Salahkan kita yang masuk warung mestinya gitu kan. Jadi jangan salahkan iPad, jangan salahkan saya addicted kepada gadget, jangan salahkan anak kita itu nggak bisa lepas dari gadgetnya. Jangan salahkan Apple, Steve Jobs dan yang lain-lain, salahkan diri kita dan jangan salahkan anak kita, jangan salahkan siapa, salahkan diri kita. Karena kita at the end of the day itu kita nggak bisa salahin Facebook, nggak bisa salahin gadget, apalagi nggak bisa salahin 2019 ganti presiden. Itu bukan salah presiden gitu, bukan salah semua yang lain. Itu pertama-tama pertobatan adalah kita harus mengaku that's my mistake. Kalau Adam dan Hawa tidak ada pertobatan, maka mereka hidup 930 tahun, maka 930 tahun itu mereka akan bilang,
Gara-gara lu makan dulu sih, lu nggak larang gua, lu sih. 930 tahun dia begitu. Sampai kapan selesai? Sampai ada satu yang berkata, oke, it's my fault, I'm sorry. Selesai. Ketika seseorang menelan dan tidak menyapu sampahnya ke orang lain, tapi dia menelan mengaku dosanya, maka itulah mulai langkah awal dari pertobatan. Tapi ini yang bukan dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan ayat 14-15 ular dikutuk ya. Tuhan gak tanya ular, karena ular tidak perlu pertobatan, ular tidak perlu rehabilitasi. Dan di tengah-tengah kutukan terhadap ular, kita sekali lagi bisa melihat anugerah Tuhan. Bahwa kita sudah melihat di tengah-tengah keberdosaan, Tuhan datang sebagai konselor. Di tengah-tengah kutukan ular, Tuhan memberikan janji anugerah pemulihan gospel kepada Adam dan Hawa. Dikatakan demikian, bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di tengah kutukan ular ini ada janji kemenangan, sang juru selamat akan memberikan kemenangan. Iya, kamu sekarang kalah. Tapi one day there will be a savior, akan ada juru selamat yang membawa kemenangan kepada engkau. Kemenangan yang bagaimana? Kemenangan yang total, karena kepala ular itu akan diremukkan dan dia tidak akan bisa mengganggu sama sekali. Tetapi juga juru selamat yang model apa? Juru selamat yang tumitnya diremukkan. Yang dia menang, yes, menang tapi bukan tanpa kesakitan, bukan tanpa luka, bukan tanpa salib. Kemenangan yang harus dicapai oleh juru selamat ini adalah kemenangan yang harus melewati jalan salib. Jadi kita bisa melihat di sini kalau dalam bahasa teologinya proto evangelium ya. Ini Injil yang pertama. Proto itu awal, evangelium Injil. Injil yang masih sangat samar-samar, benih Injil pertama mulai di sini. Lalu ayat 16 sampai ke 19 ini ada tentang punishment demi punishment kepada perempuan. Dan kita lihat di sini hukuman kepada Adam dan Hawa, bahwa mereka bersalah, mereka tidak mungkin lepas dari hukuman, dan hukuman yang diberikan sangat berkaitan dengan panggilan Tuhan. Karena mereka dipanggil menjadi peta dan teladan Allah, dan ketika mereka berdosa, peta dan teladan Allah itu rusak. Dan peta teladan Allah itu sangat berkait dengan panggilan mereka. Panggilan Allah kepada manusia itu apa? Dua hal yang paling utama. Yaitu kamu harus beranak cucu, penuhi bumi, multiplication. Dan yang kedua, kamu harus berkuasa atas ciptaan, domination gitu ya. Kenapa? Karena menjadi image of God adalah kamu itu seperti image of God yang Tuhan inginkan kamu menaklukkan bumi menjadi bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka seluruh bumi ini harus dipenuhi dengan image of God. Dan mereka menaklukkan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika mereka berdosa, peta dan teladan Allah rusak ini, maka mereka tidak bisa menjalani multiplication dan domination ini dengan baik lagi. Karena itu pun sudah menjadi hukuman Tuhan. Yaitu yang pertama adalah susah payahmu akan mengandung, akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anak. Jadi multiplication yang dilakukan oleh wanita untuk beranak cucu, ini sekarang yang tadinya menjadi very joyful moment. Mestinya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh, mungkin ibu-ibu melahirkan dengan sambil tersenyum gitu ya. Tidak sambil meringis gitu, tidak sambil teriak-teriak. Tapi ini yang terjadi gitu. Very joyful moment ini ternyata harus dilewati dengan kesakitan yang luar biasa begitu. Kesakitan yang membuat wanita itu gentar menghadapi bulan ke-9. Tapi tetap joyful moment. Tapi ada painful moment. Jadi ini yang terjadi gitu. Joyful yet painful. Bukan hanya sakit beranaknya saja, tetapi semua hal yang berkaitan dengan beranak cucu, termasuk apa? Termasuk mandul, termasuk miscarriage, termasuk bayi cacat lahir, waktu lahir anak meninggal, dan bahkan waktu membesarkan anak yang hari demi hari itu juga painful proses gitu bagi ibu-ibu yang anaknya memberontak terus menerus begitu. Itu painful proses gitu. Itu yang terjadi bagi wanita. Bagi pria adalah hukumannya adalah, penaltinya adalah engkau
karena engkau mendengar perkataan istri dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan, maka terkutuklah tanah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Maka mereka harus bekerja yang seharusnya joyful occupation untuk menaklukkan bumi. Sekarang bumi menjadi penuh dengan semak duri dan rumput duri, dan mereka akan berpeluh untuk menghasilkannya. Tapi notice di sini ya, yang dikutuk itu tanah. Yang dikutuk itu bukan pekerjaan, bahwa pekerjaan tidak menjadi kutukan, pekerjaan tetap blessing daripada Tuhan, tetap menjadi panggilan yang fruitful bagi kita. Yang dikutuk itu tanah, sehingga tanah tidak menghasilkan sebagaimana seharusnya. Dan juga yang dikutuk itu bukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bukan object of curse, bukan objek kutukan Tuhan, tetapi mereka object of mercy-nya Tuhan. Jadi di tengah-tengah penghukuman penaltinya Tuhan pun kita masih bisa melihat ada hope and grace, ada anugerah Tuhan, ada pengharapan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Grace-nya apa sih? Di tengah-tengah penghukuman harus beranak cucu susah, dan yang kerja harus lembur-lembur, harus sangat susah di dalam pekerjaan. Hope, grace-nya adalah ini, yaitu kalau Tuhan tidak memberikan kita yang sudah terputus dari sumber sukacita Tuhan. Vic Harley dua minggu lalu bilang kan ya, tidak ada yang tidak menyembah Tuhan. Waktu kita berdosa, kita terputus dari sumber sukacita kita daripada Tuhan, maka hati kita ini akan terus mencari sukacita dari hal-hal yang lain selain Tuhan. Dan yang paling rentan bagi wanita mendapatkan sukacitanya adalah dari anak gitu. Dia akan sangat mendapatkan sukacita, pengharapan itu dari anaknya. Sedangkan pria mendapatkan sumber sukacitanya di dalam pekerjaan. Jadi kalau tidak ada peluh keringat di dalam dua hal tersebut, maka manusia akan sangat rentan untuk menjadikan dua hal blessing ini menjadi idol-idol pengganti Tuhan. Karena itu painful toil ini bersusah payah ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menggantikan anak atau karir sebagai pengganti Tuhan. Bahwa kita harus terus setiap kali kita bersusah payah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mengingatkan kita sumber sukacita kita adalah dari Tuhan saja. Ayat ke-20. Kalau kita sampai di sini melihat gitu ya, kita agak hopeless ya sama Adam dan Hawa ya. Bahwa sudah diberikan kesempatan demi kesempatan, tapi mereka nggak mau ngaku, mereka berdalih, mereka dikasih pertanyaan, mereka terus menyalahkan orang. Tapi setidaknya ya, ayat 20 ini turning point, bahwa kita bisa melihat ada hint-hint pertobatan dari Adam. Bahwa Adam dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Ini pertama kali kata Hawa itu keluar. Sebelumnya ini selalu disebutkan itu istrinya atau wanita. Tapi baru ayat 20 ini kita tahu nama istrinya Adam ini Hawa. Siapa yang memberi nama? Adam. Dan artinya apa? Artinya itu adalah ibu semua yang hidup. Artinya Hawa itu adalah the mother of all living. Atau the life giver gitu ya. Ini apa sih? Ini setidaknya bisa membuat kita mencerna bahwa Adam itu ternyata sangat memperhatikan janji Tuhan di proto-evangelium tadi ya. Keturunannya Hawa ini akan menjadi juru selamat yang mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut dari si ular tersebut ini. Maka ada pengharapan dari Hawa ini nanti akan keluar juru selamat. Dan dia memberi nama Hawa itu Hawa. Life giver. Bandingkan dengan apa? Di momen-momen yang lain di Alkitab itu banyak gitu. Momen-momen ibu menamai anaknya itu dengan hal yang sangat pesimis, yang sangat bleak gitu, yang sangat tidak berpengharapan. Misalnya waktu Rahel mati melahirkan Benyamin, anak terakhir dari si Yakub gitu. Rahel itu di Kejadian 35 ayat 18 itu dia menamakan awalnya itu Ben-Oni. Ben-Oni itu apa? Anak dari kesedihanku. Lalu sudah kasih nama Ben-Oni, terus dia mati. Lalu sama Yakub diganti. Saya tidak mau nama sedih begini, ganti dengan Benyamin, anak dari tangan kananku. Lalu ada juga di menantu Imam Eli ketika dia sedang melahirkan, tabut Allah dicuri oleh orang Filistin, dirampas oleh orang Filistin. Jadi waktu bidan tanya, ini nama anakmu siapa ini? Sebelum dia mati dia menamakan, namai anakku Ikabod.
Ikabod itu apa? Kemuliaan Allah sudah lenyap. Adam bisa menamai hal yang tersebut. Dia sedang di dalam kesedihan, dia kemuliaan Allah sedang meninggalkan dia bisa menamai Hawa itu Ikabod. Maka mestinya bukan Adam dan Hawa, Adam dan Ikabod. Kurang enak ya, Adam dan Ben-Oni gitu. Kurang enak. Tapi dia ada semacam iman yang terus bergantung kepada Tuhan. Namai dia Hawa. Karena dia adalah life giver dan dari keturunan dia akan ada kehidupan. Betul, kami membawa kematian, tetapi saya memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan Hawa akan ada kehidupan lagi. Jadi ini yang kita melihat ada secerca terang di tengah-tengah kegelapan dan dari imannya Adam. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Dan ini pertama kali dicatat sacrifice, pertama kali dicatat konsep tentang substitution, penggantian. Adam dan Hawa yang bersalah, mereka harusnya mati. Mereka bersembunyi memakai daun ara, tapi Tuhan menyembelih binatang. Binatang itu tidak bersalah, binatang itu mati menggantikan Adam dan Hawa. Dan kulit binatang itu untuk menggantikan daun ara yang menutupi ketelanjangan mereka. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan benih-benih Injil, benih-benih yang namanya itu salib, tentang sacrifice, tentang korban Yesus, itu mulai dari pasal ketiga di sini gitu. Dan disinilah kita bisa mulai melihat ada pengharapan di tengah-tengah situasi yang paling tidak berpengharapan, di situasi penghukuman yang paling gelap, di situ ada pengharapan bagi kita. Saya tidak tahu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pernah ada satu momen, satu kejadian yang begitu waktu kita masuk kejadian itu kita berkata, mati lah gua, mateng gua, gak ada masa depan setelah ini. Ini konsekuensi berat sekali. Ini saya nggak siap menghadapi seperti ini. Saya tidak tahu itu situasi seperti apa. Tapi yang Alkitab nyatakan adalah di tengah semua situasi yang paling gelap, paling hitam sekalipun, Tuhan tetap memberikan anugerahnya. Saya akan tutup dengan satu cerita singkat yang saya dapatkan dari internet begitu. Ada yang kirim di WA begitu kan ya. Dan ini kejadian nyata dan judulnya demikian ya. God found me, not I found him. Tuhan menemukan saya, bukan saya yang menemukan dia. Sekitar 14 tahun yang lalu aku berdiri menyaksikan para mahasiswaku berbaris memasuki kelas untuk mengikuti kuliah pertama tentang teologi iman. Pada hari itulah aku pertama kali melihat Tommy. Dia sedang menyisir rambutnya yang terurai sampai sekitar 20 cm di bawah bahunya. Penilaian singkatku, ini pasti mahasiswa yang neko-neko yang aneh begitu ya. Pria tapi rambut panjang gitu. Dan ternyata betul, Tommy ini menjadi tantanganku yang sangat berat. Dia terus-menerus di kelas itu mengajukan keberatan-keberatan. Dia melecehkan kemungkinan Tuhan itu mencintai tanpa pamrih. Dia melecehkan tentang doktrin predestinasi, tentang Tritunggal, dan pokoknya semuanya dia lecehkan. Ketika dia muncul untuk mengikuti ujian di akhir kuliah, dia bertanya dengan agak sinis. Menurut pastor, apakah orang macam aku ini pernah menemukan Tuhan? Maka aku menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak. Oh, sahutnya. Rasanya Anda memang tidak pernah mengajarkan bagaimana menemukan Tuhan, dengan nada sinis lagi. Lalu ku biarkan dia berjalan sampai 5 langkah lagi dari pintu, lalu ku panggil Tommy. Saya rasa kamu memang tidak akan pernah menemukan Tuhan, tapi saya yakin dialah yang akan menemukanmu. Lalu Tommy pergi keluar, mengangkat bahunya dan pergi. Aku merasa agak kecewa karena dia tidak bisa menangkap maksud kata-kataku itu. Tapi ternyata ku dengar Tommy sudah lulus dan ya saya bersyukur. Kemudian tiba berita yang menyedihkan. Aku mendengar si Tommy ini mengidap kanker yang sudah parah. Dan saya bermaksud mengunjunginya. Tapi sebelum saya mengunjunginya, dia yang sudah lebih dahulu datang ke kantor saya. Waktu dia datang masuk ke kantorku, tubuhnya sudah menyusut, rambutnya yang panjang itu sudah rontok karena kemoterapi. Namun matanya tetap bercahaya dan suaranya untuk pertama kali terdengar tegas. Tommy,
Aku sering memikirkanmu. Katanya kamu sakit keras. Oh iya Pak, saya memang sakit keras. Saya menderita kanker dan menurut dokter saya hanya tinggal beberapa minggu saja. Kamu mau membicarakan tentang itu, Tom? Boleh, tapi apa yang pastor ingin ketahui? Bagaimana rasanya baru berumur 24 tahun, tetapi kematian sudah menjelang? Tommy menjawab, ya masih lebih baik daripada menjadi lelaki umur 50 tahun, tetapi minum-minum keras, bermain perempuan, dan memburu harta sebagai hal-hal yang utama dalam hidup ini. Lalu dia mengatakan, mengapa alasan dia menemuiku? Sesuatu yang pastor pernah katakan kepada saya pada hari terakhir kuliah pastor itu, saya tetap ingat dan saya bertanya, apakah saya pernah menemukan Tuhan? Dan pastor menjawab tidak. Dan jawaban itu sangat mengejutkan saya karena selama ini orang selalu ya dengan gampangnya berkata Tuhan pasti mencari saya pasti menemukan Tuhan. Tapi pastor mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menemukan saya. Saat itu saya sering memikirkan kata-kata tersebut. Namun pencarian Tuhan yang saya lakukan pada masa itu enggak sungguh-sungguh. Sampai kapan? Sampai dokter mengeluarkan segumpal daging dari pangkal paha saya. Dan gumpalan daging itu ganas. Dan mulai saat itu saya mulai serius melacak Tuhan. Mulai serius mencari Tuhan. Saya benar-benar menggedor-gedor pintu surga. But nothing happened. Tidak terjadi apapun. Lalu saya terbangun di satu hari dan saya tidak lagi berusaha keras mencari-cari Tuhan lagi dan apapun tentang Dia. Saya menghentikan segala usaha mencari Tuhan. Saya memutuskan tidak peduli lagi sama Tuhan. Kehidupan setelah kematian, surga dan whatever it is. Saya memutuskan untuk melewati waktu yang tersisa ini setidaknya dengan hal-hal yang penting. Lalu saya teringat pastor juga pernah berkata, di kata-kata yang lain, kesedihan yang paling utama adalah menjalani hidup tanpa mencintai. Tapi hampir sama sedihnya adalah meninggalkan dunia ini tanpa mengatakan kepada orang yang saya cintai bahwa saya mencintai mereka. Dan kata-kata itu terngiang dan saya akan coba lakukan. Jadi saya memulai dengan orang yang tersulit. Siapa yang harus saya katakan saya mencintai dia? Ayah saya. Waktu saya datang kepada ayah saya, dia sedang membaca koran. Dan saya berkata, Pak saya ingin bicara. Bicara aja. Pak ini penting sekali. Papa mulai menurunkan korannya 8 cm. Ada apa? I just want to say something, Pak. I love you, Dad. I just want you to know that. Lalu Tommy tersenyum mengenang saat itu dan korannya jatuh ke lantai pastor. Lalu ayah saya melakukan 2 hal yang seingatku belum pernah dilakukannya seumur hidup saya. Dia menangis dan memelukku. Dan kami mengobrol semalaman meskipun dia harus bekerja besok paginya. Dengan ibu saya dan adik saya jauh lebih mudah. Mereka menangis bersama-sama dengan saya dan kami berpelukan, kami berbagi hal yang kami rahasiakan bertahun-tahun. Saya hanya menyesalkan mengapa saya harus menunggu sekian lama. Saya berada di dalam bayang-bayang kematian dan saya baru mulai terbuka kepada semua orang yang sebenarnya sangat dekat, sangat mengasihi saya. Lalu satu hari saya berbalik dan Tuhan ada di situ. Dia tidak datang saat saya memohon kepadanya. Rupanya dia bertindak menurut kehendaknya dan pada waktunya. Dan yang penting, pastor benar. Dia yang menemukan saya, bahkan setelah saya berhenti mencarinya. Tommy, menurut saya kata-katamu itu adalah kata-kata terindah yang pernah saya sadari. Kamu menunjukkan bahwa cara terpasti untuk menemukan Tuhan adalah bukan membuatnya menjadi milik pribadi atau penghiburan instan, melainkan membuka dirimu kepada cinta kasih. Dan ketika engkau membukanya kepada cinta kasih, engkau menemukannya atau dia menemukan engkau. Bolehkah saya minta tolong Tommy, kamu datang ke kuliah teologi iman, kelas-kelas yang kamu pernah hadiri itu dan mengatakan kepada mahasiswa teologi, kamu sharingkan kesaksian ini? Oh tentu saja pastor, tentu saja. Lalu kita menjadwalkan, tapi dia tidak berhasil hadir hari itu. Tentu saja karena dia harus berpulang. Dia sudah menemukan kehidupan yang jauh lebih indah dari pernah yang dibayangkannya. Dan sebelum ia meninggal kami mengobrol terakhir kali. Saya tidak akan mampu hadir di kuliah Bapak, saya tahu. Tapi maukah Bapak menceritakannya untuk saya?
Ya, Tommy, saya akan melakukannya supaya orang lain tidak harus menunggu sampai momen-momen terakhir untuk mendapatkan cinta kasih. Dia harus menunggu sampai momen-momen paling gelap, tinggal sisa beberapa minggu, dan dia menemukan anugerah. Dan saya harap setiap dari kita di ruangan ini, kita tidak harus menunggu sampai setelah itu. Kita terus bisa menemukan anugerah Tuhan. Dan kita terus bisa merasakan Tuhan mencari kita senantiasa. Jadi jangan hanya mencari Tuhan di masa-masa gampang, masa-masa sehat, masa-masa lancar. Justru ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam masa-masa berat, masa-masa kelam, masa-masa hitam, disitulah mungkin kita paling menemukan Tuhan. Atau mungkin kita yang sudah jauh daripada Tuhan, mungkin di masa-masa itulah Tuhan menemukan kita kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh daripada kami, tetapi kamilah yang menjauh daripada Engkau. Dosa-dosa kamilah yang menghalangi kami datang kembali kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kami menjauh daripada Engkau, kami terus melihat, membaca di dalam Alkitab, Engkau yang mencari kami, Engkau yang menghampiri kami. Dan kami, jangan biarkan kami terus di dalam kebodohan kami. Jangan terus biarkan kami di dalam kedegilan hati kami ya Tuhan. Kami hanya menyalahkan orang lain dan orang lain, tapi kami tidak mau melihat keberdosaan dan kembali kepada Engkau. Kami hanya memperhatikan orang-orang yang lebih berdosa, yang lebih menyakiti kami. Jangan biarkan hal itu terjadi, tapi biarkanlah hati kami boleh menjadi hati yang diterangi cinta kasih Tuhan, dan kami boleh belajar membagikan cinta kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh melihat ketika Adam dan Hawa berdosa, seakan-akan rencana Tuhan digagalkan oleh mereka. Tetapi dosa bukan menjadi kata yang terakhir, tetapi cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhanlah yang menjadi kata terakhir. Dan itulah yang kami imani sekarang ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan dan Raja kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.